Sekarang kan yang lagi heboh di Indonesia itu tentang politik, tentang Garuda Biru. Tapi di sini juga saya akhirnya menyadari bahwasanya mengawal 7 terpidana itu jauh lebih important, jauh lebih fundamental, karena ini langsung membela keadilan rakyat kecil. Kenapa bisa demikian? Coba Anda perhatikan untuk kasus politik ataupun isu politik yang terbaru saat ini apa? Sebenarnya kalau kita mau meneliti lebih dalam lagi, ini adalah membela keadilan calon pejabat, ya kan? Jadi ini kan tentang pilkada gitu loh. Membela keadilan calon pejabat yang disunat oleh kekuasaan gitu loh, oleh DPR terutama di sini begitu loh. Lah itu calon-calon pejabat sebenarnya yang dibela oleh mereka itu gitu loh. Nah, sedangkan di kasus 7 terpidana ini, di dalam kasus Pina ini, kita benar-benar langsung yang kita bela itu benar-benar rakyat kecil, jauh dari kata-kata pejabat mereka ini begitu loh. Apalagi ini yang terbaru tentang Sudirman. Wah, luar biasa ternyata Sudirman. Kita selama ini salah sangka kepada Sudirman. Bahkan mungkin saya termasuk yang bersuuzon, bersalah sangka terhadap Sudirman. Ya, dari lewat video ini saya juga mau minta maaf kepada Sudirman. Mohon maafkan saya. Kemarin saya salah sangka tentang kepribadianmu dan lain sebagainya. Dan kepada Bu Titin juga saya minta maaf dan selalu berterima kasih kepada Bu Titin. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba akan mereaksi satu video tentang pengakuan Bu Titin, keadaan Sudirman yang ternyata luar biasa. Ini jauh dari yang saya perkirakan tentang Sudirman ini. Ayo kita mulai saja ya, langsung mereaksi video ini dari pengakuan dari Bu Titin. Kelihatan sehat. Cuman dia kemarin cerita, Bu, hanya ya itu ngomong, Ibu jangan tinggalin Diman. Jadi Sudirman ini kan minta jangan ditinggalin Bu Titin. Padahal info yang beredar kan seakan-akan Sudirman ini udah kayak nggak peduli dengan Bu Titin karena mendapatkan fasilitas enak dari Ladusing kan begitu. Ternyata pada kenyataannya kita kemarin opini kita diobrak-abrik, ditipu oleh Ladusing. Coba kita lihat selanjutnya. Terus dia titip jagain keluarga Diman ya, iya saya bilang. Terus ibunya cerita suka tidur di rumah Ibu Titin kalau mereka dapat tekanan gitu. Dia kan paling lemah tuh dia kalau misalnya apalagi dia dalam tekanan. Dulu waktu yang 8 itu ditangkap, penyidik tuh ngomong, nih Sudirman udah ngaku gitu. Padahal kalau di dalam persidangan tuh yang ngaku duluan Jaya. Nah karena omongan penyidik di depan yang lainnya itu Sudirman tuh bukan cuma dikepukin, bukan cuma disiksa di Polda Cirebon Kota terus di Polda Jabar, bukan. Tapi sama teman-teman yang lain juga dia dikebukin terus. Sudirman, padahal kita ketahui ya kalau dia ini keterbelakangan mental gitu loh. Tapi ya digebukin juga ternyata. Sebenarnya selama ini saya salah mengira gitu loh. Saya kira wah ini kan satu orang nih keterbelakangan mental ya kan. Ya ini paling nggak diapa-apain, langsung ngaku gitu loh. Ternyata enggak juga loh. Perjuangan Sudirman ini termasuk bagus juga di sana. Dia tetap tidak kekeh, tidak mengakui juga sebenarnya ya. Ternyata selama ini kita salah gitu loh, salah menilai tentang Sudirman ini gitu. Ternyata dia juga, wah, kalau saya bilang sih, wah ini pejuang juga ini Sudirman, mempertahankan kebenarannya itu loh. Luar biasa ini orang, aduh, polisi ya ampun, ya Allah, ya Rob, ya Tuhan. Karena dianggap dia yang ngaku duluan, padahal bukan dia juga yang ngaku duluan, cuma
penyidiknya tuh ngomong di Sudirman. Nah sampai mau sidang juga begitu, karena kan saya juga paham, karena kan kondisinya semua juga dalam kondisi tertekan. Mereka nggak ngerti kenapa sih nggak melakukan perbuatan tapi sampai di sidang gitu. Jadi waktu mau sidang juga kayak gitu, kalau misalnya Sudirman mau memberikan keterangan tuh sempat dipukulin dulu. Sudirman tuh sempat paksa sampai muntah darah. Sebelum sidang, orang seperti Sudirman, orang keterbelakangan mental ini sempat dipukulin sampai muntah darah katanya. Gila. Ini polisi, ya ampun, sampai muntah darah loh. Orang seperti Sudirman, orang keterbelakangan mental ini loh. Bener-bener ya. Karena makanya Sudirman tuh kayaknya ingat waktu saya ngelapin darahnya, kalau mau sidang tuh dia tuh ingat. Kalau saya sih yakin sih. Sudirman tuh baik banget anaknya. Sebenarnya gini loh, di sidang itu kan ini baru saya nemuin ya, pengacara ini dia mengawal kliennya ini bener-bener pakai hati nurani ya Bu Titin ini gini. Anda bayangin aja, orang keterbelakangan mental, dia dampingin, dia bela. Bayangkan itu sejak 8 tahun silam sampai sekarang ini Bu Titin terus aja. Lu bayangin aja, orang keterbelakangan mental ini loh, gak usah mikirin gaji, gak usah mikirin duit. Mau dari mana itu Sudirman bayar, orang tuanya itu miskin begitu. Tapi Bu Titin lihat, luar biasa. Anda yang punya anak keluar kerja di kuliah di hukum, yang punya cita-cita ingin jadi pengacara, ini Bu Titin sebagai inspirasi hidup buat anak Anda nih. Ini luar biasa Bu Titin. Di sidang itu kan walaupun Pak Pasre nih nggak ngaku, Kavi nggak ngaku kan kalau misalnya yang 5 orang itu tidur di rumahnya, di kontrakannya. Cuman Pak Pasre sama Kavi tuh ngomong, Sudirman tuh nggak pernah minum minuman keras, Sudirman tuh nggak pernah mabuk-mabukan, ngomong itu sebenarnya sih. Jadi mereka tuh tahu. Jadi di antara 8 terpidana yang ditangkap ini, saya rasa dan saya yakin betul, ternyata Sudirman ini adalah narapidana yang paling alim. Setetes air miras pun tidak pernah dia minum. Kan? Ini gimana? Luar biasa. Kadang saya berpikir, ya Tuhan, orang sebaik kayak Sudirman, mana keterbelakangan mental ya kan, kok bisa engkau ya Tuhan uji dengan seberat ini ujian hidupnya gitu. Apa rencana engkau ya Tuhan yang akan engkau berikan kepada Sudirman ini, apa gitu? Kemuliaan apa yang akan engkau berikan kepada Sudirman? Padahal kita lihat Peggy Setiawan aja kan begitu. Dia ditangkap, dia diuji dulu, tidak sampai disiksa seperti Sudirman, tidak sampai ditembak peluru, ya kan, peluru karet, tidak sampai. Tapi Tuhan sekarang angkat derajatnya Peggy Setiawan. Lah bagaimana dengan Sudirman? Ditembak peluru karet sampai tidak bisa jalan, sekarang dia tidak bisa duduk. Saya yakin Tuhan mungkin akan mengangkat derajat Sudirman setinggi-tingginya ini di sini, luar biasa. Jadi mereka tuh tahu Sudirman tuh kalau main tuh cuma di depan rumah, terus ke musola. Dia tuh senang tinggal di musola ngaji gitu. Makanya kalau yang sekarang kata kayak di lapas Bancai, saya nanya, kamu kalau di dalam sel, dia bilang, oh, saya jadi imam sholat jemaah gitu. Ternyata keterbelakangan mental ini nggak seperti yang kita bayangkan loh. Dia itu tetap masih bisa jadi imam sholat. Luar biasa ya, berarti alim banget ini orang ini ya.
Bener-bener luar biasa nih orang. Baik banget nih Sudirman nih. Udah harus bener-bener kita fokus lagi, kita perjuangkan lagi untuk Sudirman ini, karena memang orangnya luar biasa baik loh. Share fotonya saya sama Sudirman ya. Yang kirim foto. Ini benar-benar kita harus tetap fokus mengawal ini, karena lihat Sudirman, ini orang baik banget ternyata. Kok bisa ini sih? Polisi ini, orang macam Sudirman masa nggak tahu? Begitu alimnya, begitu solehnya, boro-boro ikutan geng motor gitu loh. Ini malah dimanfaatkan oleh polisi ini, orang macam Sudirman ini. Kalau mohon maaf ya, ini kalau 7 terpidana lain nih selain Sudirman, itu mungkin ini ya, feeling saya tuh digebukin dulu di tahun 2016. Setelah itu mereka sekarang enggak. Sudirman lanjut loh. 2016 ya dipukulin, digebukin. Bahkan yang terbaru itu kan yang siapa itu? Peggy Setiawan kuli bangunan ditangkap. Dia masih disiram air panas, ditembak oleh peluru karet. Sekarang tuh nggak bisa duduk Sudirman. Ini sepertinya penderitaan yang dialami Sudirman jauh lebih besar daripada penderitaan 7 terpidana lain sebenarnya. Sudahlah, yakin kamu sekarang ini memperjuangkan hal yang benar-benar disukai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, diridhoi oleh Tuhan. Coba lihat, ada hamba Tuhan yang begitu taat kepada Tuhannya, dianiaya sedemikian rupa. Maka yang kamu perjuangkan adalah kekasih Tuhan. Itu saya yakin betul. Sudirman adalah kekasih Tuhan. Maka Anda ketika sekarang memperjuangkan kasus ini, berarti Anda sedang memperjuangkan kekasih Tuhan. Bayangkan ini orang keterbelakangan mental, tapi selalu tetap bersujud kepada Tuhannya, selalu cinta kepada Tuhannya. Dan sekarang Anda bela keadilan, itu artinya Anda sedang membela kekasih Tuhan. Maka tetap yakinlah dalam memperjuangkan keadilan ini. Tetap kawal kasus ini, karena yang Anda bela itu bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang keterbelakangan mental tapi tetap ingat Tuhannya, cinta Tuhannya. Dia ini benar-benar kekasih Tuhan. Tetaplah perjuangkan kasus ini demi keadilan atas nama Tuhan. Terima kasih.